Tahun lalu Realme mengguncang pasar smartphone dengan dirilisnya Realme GT Neo 2 yang menawarkan smartphone dengan price to performance yang istimewa. Bahkan sampai saat ini masih banyak dicari karena sold out di mana-mana. Di seri ketiganya kali ini sepertinya Realme bakal kembali mengguncang pasar dengan merilis Realme GT Neo 3 dengan fitur gila 150 watt Ultra Dart Charge yang bisa charging baterai 50% hanya dalam waktu 5 menit saja. Parah sih. Selain itu dari segi dapur pacunya juga mendapatkan upgrade karena menjadi yang pertama menggunakan Dimensity 8100 5G dengan fabrikasi 5 nanometer. Dan lagi-lagi mengusung kamera dengan sensor sekelas flagship Sony IMX766 dengan OIS plus EIS Dual Stabilization. Seberapa worth it Realme GT Neo 3 ini dengan rentang harganya? Yuk kita gaming test, charging test, dan kamera test bareng-bareng buat menguji ketangguhan Realme GT Neo 3 ini. Yang paling bikin saya penasaran pertama jelas inovasi tercanggihnya yaitu 150 watt Ultra Dart Charge. Buat inovasi yang masih sangat baru bahkan di atas fast charge flagship manapun saat ini, 150 watt charge di harga 7 jutaan jelas sudah termasuk gila banget. Yang mana di flagship sebelah aja yang masih pakai 120 watt ada di rentang harga 13 jutaan. Pas kita testing charging dari posisi 0% sampai 50% cuma butuh waktu 5 menit 48 detik aja. Gila. Bisa bayangin seberapa cepatnya ini. Kayaknya baterai habis nggak bakalan pernah jadi sebuah isu lagi di Realme GT Neo 3 ini. Cocok banget buat yang sibuk, mobilitas tinggi, atau hardcore gamer sekalipun. Dalam 10 menit kapasitas baterai sudah mencapai 73% dan cuma perlu waktu 16 menitan aja buat full charge sampai 100%. Gila. Buat yang khawatir sama performa dan durability baterainya karena kecepatan chargingnya nggak wajar, Realme GT Neo 3 ini udah ada Ultra Heat Management dengan arsitektur dual charge pump parallel yang menjaga temperaturnya berada di bawah 43 derajat. Udah ada Ultra Battery Protection dengan 38 lapisan perlindungan, konektor FPC ganda, Smart MCU Current Control Management yang mampu memutus arus listrik di saat darurat yang udah lulus uji coba TUV Rainline juga. Jadi udah double-double kalau dari segi keamanannya bro. Memang sih kapasitas baterainya masih 4500 mAh. Dengan kapasitas segitu kira-kira bakal boros nggak nih? Coba kita geber. Kita tes buat main PUBG, setting grafiknya ada di HDR Ultra atau Smooth Extreme. Yang kalau kita tes di Smooth Extreme rata-rata frame rate-nya bisa mencapai 59 frame per seconds. Dan maksimal temperaturnya ada di 41 derajat aja. Setelah 30 menit bermain, kapasitas baterainya berkurang 8% aja. Dimana masih dalam batas yang wajar. Nggak ada kendala sama sekali sih kalau cuma buat main PUBG Mobile. Cuma sayang karena Dimensity 8100 5G ini tergolong chipset yang masih baru, setting grafik terberat seperti HDR Extreme atau Smooth di 90 frame per second-nya masih belum bisa terbuka. Jadi kita tunggu aja update selanjutnya. Buat nonton YouTube selama sejam baterainya juga cuma berkurang 6% aja. Dan kalau kita PC Mark Battery Test, screen on time-nya mendapatkan waktu di 14 jam 48 menit. Buat ukuran kapasitas baterai 4000-an mAh dengan chipset sekelas flagship, angka ini masih dalam batas wajar. Nggak bisa dibilang awet banget, tapi juga nggak termasuk boros. Tapi satu hal yang perlu digarisbawahi di urusan baterainya, mau seberapa banyak pun pemakaian dayanya, ngecharge dari 0 sampai full cuma perlu waktu 16 menitan aja. Jadi sama sekali nggak perlu pusingin urusan durability baterai lagi udah. Kalau urusan baterainya semuanya udah ketutup sama kecepatan chargingnya yang gila-gilaan. Sekarang kita tes performa chipset Dimensity 8100 5G terbaru dengan fabrikasi 5 nanometernya. Unit yang saya review ini varian dengan 12GB RAM LPDDR5 dan 256GB internal storage bertipe UFS 3.1. Skor Antutunya tembus di angka 800 ribuan. Ini hasil Geekbench testnya. Dan ini hasil pengujian 3D Mark pada mode Wildlife Stress Test. Di beberapa aspek Dimensity 8100 5G ini punya performa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Snapdragon 888. Tapi yang paling mencolok selain punya kelas yang sama, tapi punya efisiensi dan kestabilan temperatur yang lebih adem dibanding Snapdragon 888. Itu karena Realme GT Neo 3 ini punya sistem pendingin yang gedenya 3960 mm. Yang diklaim oleh Realme performanya lebih baik 120% dibanding yang ada di Realme GT Neo 2 yang kita tahu sendiri terkenal adem dan stabil. Mantap! Pertama kita testing buat main Genshin Impact. Setting grafik default medium, kita tes pakai rata kanan mode 60 frame per seconds. Gameplay di settingan terberat ini masih terasa smooth, meskipun memang kestabilan FPS-nya terkadang masih naik turun. Peak frame rate tertinggi ada di 45 frame per seconds dengan rata-rata frame per seconds ada di 35 frame per second saja. Tapi temperatur maksimalnya bertahan di angka 48 derajat aja. Nggak terasa begitu panas, cuma terasa hangat aja di tangan. Dan yang menarik konsumsi baterainya juga hanya berkurang 12% aja, meskipun sudah dikeber bermain selama 30 menit.
Termasuk stabil dan awet karena biasanya dengan settingan rata kanan seperti ini konsumsi daya bisa lebih dari 15%. Buat kapasitas baterai 4500 mAh. Nah, yang menarik di sini adalah adanya fitur GT Mode 3.0 yang setelah kita tes terbukti banget meningkatkan performa saat bermain game berat. Kalau GT Mode 3.0-nya kita aktifin, peak frame rate yang tadinya 45 frame per second bisa mencapai angka 50 frame per second. Rata-rata FPS yang awalnya ada di kisaran 35 frame per second meningkat menjadi 45 frame per second, dengan frame drop terendah di 35 frame per second. Tapi yang menarik, meskipun performanya mengalami peningkatan, ternyata temperatur dan konsumsi dayanya masih tetap sama dengan GT Mode 3.0 dalam posisi off. Jadi hanya performanya saja yang meningkat tanpa mengorbankan daya dan temperaturnya. Di sini jelas sistem pendinginnya berperan besar buat menjaga kestabilan performanya. Mantap. Selling point selanjutnya ada di kualitas kameranya. Realme GT Neo 3 ini punya triple rear camera dan in-display selfie camera 16 megapiksel. Yang paling menarik sejak pandangan pertama buat saya jelas ada di kualitas main kameranya yang pakai sensor Sony IMX766 dengan ProLight imaging yang support OIS plus EIS dual stabilization yang punya kualitas mirip dengan flagship Realme GT2 Pro. Asli ini detailnya clear banget, dynamic range luas dan fokus ke objeknya benar-benar mantap berkat OIS plus EIS dual stabilization-nya. Gambar jarang sekali blur dan image processing-nya cepet banget. Buat nanganin backlight juga sangat tangguh dan tanpa kendala. Pokoknya main kamera ini saya akui mantap dan setara dengan kualitas flagship. Begitu juga dengan kualitas mode malam yang sangat memuaskan dan layak di-compare dengan kualitas night mode flagship kelas atas. Detail sangat clear dan sangat minim noise. Yang mantapnya lagi di Realme GT Neo 3 ini mengalami peningkatan signifikan dalam kecepatan pengambilan gambarnya. Yang biasanya butuh 2-4 detik, sekarang jadi 0,8 detik saja. Alhasil experience penggunanya jadi semakin nyaman. Cuma memang color tone-nya saja terasa agak oversaturasi, jadi terkadang gambar nampak kurang natural aja. Tapi overall bagi saya kualitas mode malam di main kameranya ini sangat memuaskan untuk range harganya. Saya akui kualitas main kameranya ini masih bisa dibilang 11-12 dengan kelas flagship punya. Namun karena kualitas main kameranya yang terlalu bagus, alhasil buat saya jadi terasa agak jomplang bagi mode-mode fotografi lainnya. Termasuk di mode ultrawide-nya yang jadi terasa biasa-biasa aja. Nggak jelek sih, tapi standar aja. Di mode portraitnya punya detail yang sangat baik, autofokusnya juga mantap dan setara dengan main kameranya. Tapi separasi objek dengan background di beberapa kondisi sulit menurut saya kurang begitu rapi, dan sedikit terganggu di kondisi backlight juga. Tapi di kondisi normal, overall sudah termasuk mantap dan memuaskan. Mode street fotografi juga masih tetap ada seperti ciri khas Realme belakangan, yang menyediakan filter-filter dengan color grading yang sangat variatif dan dramatis. Untuk kualitas front kameranya detailnya memang cakep, tapi masih belum bisa dibilang istimewa juga, tergolong standar aja kalau buat range harganya. Di mode bokehnya masih kurang begitu rapi, tapi untuk kondisi backlight masih sangat aman. Kualitas video recording front kameranya juga menurut saya standar aja. Kestabilannya masih cukup baik kalau dipakai buat vlogging, tapi backlight masih tetap terasa. Tapi video recording kamera belakangnya, khususnya di mode 4K 60 frame per second-nya detailnya benar-benar mantap. Dan sebenarnya frame rate-nya pun terasa smooth. Cuma sayang meskipun sudah support OIS, nampaknya fitur stabilisasi masih belum diaplikasikan di mode 4K-nya ini. Jadi gambar masih terasa kurang stabil, selain itu color tone-nya juga terasa agak oversaturasi. Semoga aja masih bisa mendapatkan update software ke depannya nanti. Karena 4K video recording-nya ini sebenarnya punya kualitas yang sangat bagus, cuma kurang stabil aja. Nah, kalau di mode 1080p 60 frame per second-nya baru terasa lebih stabil dan minim dengan guncangan. Tapi memang masih terasa backlight-nya. Kesimpulan di segi fotografinya punya main kamera yang sangat bagus dan memuaskan sekualitas flagship. Tapi memang tidak dipungkiri terasa agak jomplang jika di-compare dengan mode fotografi lainnya. Begitu juga dengan video recordingnya yang sangat baik di mode perekaman 4K-nya. Hanya sayang masih belum ada fitur stabilisasinya aja.
Realme GT Neo series sejak awal selalu tampil modern dan sporty. Kali ini Realme GT Neo 3 mengusung racing stripe design yang terinspirasi dari lintasan balap dengan 2 garis strip di bodi belakangnya. Realme GT Neo 3 yang saya review ini warnanya sprint white, tapi ada juga warna nitro blue. Ketebalan bodinya 8,2 mm dengan bobot 188 gram. Bodi belakangnya menggunakan finishing material edgy glass, terasa soft, nggak keset, dan sama sekali nggak ninggalin bekas sidik jari. Dan kalau kita balik ke desain displaynya, akhirnya Realme menjawab banyaknya permintaan dari para fansnya yang selalu berharap punya desain display dengan dagu yang tipis. Dengan display 6,7 inch AMOLED Ultra Smooth Display Full HD+, refresh rate 120Hz, 100% P3 Color Gamut, 10 bit color display, dan sudah Corning Gorilla Glass 5. Mantap! Warna hitamnya terasa pekat dan deep seperti ciri khas display Realme GT series lainnya, dan terasa sangat smooth berjalan di Realme UI 3.0 Android 12. Sudah dual stereo speakers dengan dukungan Dolby Atmos, dengan kualitas suara seperti ini. Cuma sayang Realme GT Neo 3 ini masih belum bisa di-expand external memory. Tapi kompensasinya untuk varian dengan internal memory 256GB saya rasa juga udah cukup gede. Selain itu, kelengkapan fitur ala flagship yang ada di Realme GT 2 Pro rata-rata juga ada di Realme GT Neo 3 ini. Mulai dari adanya tactile engine, hingga antena array matrix system yang punya transmisi penerimaan sinyal di seluruh bagian bodinya, sehingga menstabilkan sinyal yang masuk. Sudah mendukung NFC dan Wi-Fi generasi ke-6 juga. Mantap! Oke, kesimpulannya, Realme GT Neo 3 ini menawarkan banyak sekali fitur yang sangat value di kelasnya, khususnya inovasi 150W Ultra Dark Charge fenomenalnya yang bahkan mengalahkan flagship manapun saat ini, namun dengan harga di kelas mid-range. Performa dapur pacunya yang kenceng tapi stabil, serta main camera yang juga sekelas flagship. Cuma sayang memang belum semua mode fotografinya setara kualitasnya dengan main kameranya yang over the top. Begitu juga dengan begitu banyaknya fitur ala flagship yang dibawa ke Realme GT Neo 3 ini. Dari berbagai sisi menurut saya Realme GT Neo 3 ini sangat value untuk sebuah smartphone kelas mid-range. Yang tersisa kini hanya tinggal harganya aja. Karena pada saat saya review, bandrol harga resmi dari Realme GT Neo 3 ini masih belum diumumin. Tapi jika ada di kisaran harga maksimal 7,5 jutaan, maka Realme GT Neo 3 ini jelas terasa sangat worth it dengan semua fiturnya. Jadi jika kamu penggemar kecepatan, maka Realme GT Neo 3 ini adalah pilihan yang sangat tepat. Saya Vian, see you in the next videos.